Kapolri pimpin upacara penghormatan dan ziarah di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Polda Papua sumbang total 77 hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Menabung 1 tahun, warga desa Batur Banjarnegara sumbang 25 ton daging kurban pada Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir edisi Jumat 30 Juni 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi lainnya terkait Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah dan juga menjelang Hari Bayangkara ke-77. Saya Lydia Rotinsulu, inilah Presisi Siang selengkapnya. Polri menggelar upacara penghormatan dan ziarah di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan dalam rangka Hari Bayangkara ke-77 tahun 2023. Kegiatan ini bertujuan untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Jumat pagi 30 Juni 2023, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memimpin upacara penghormatan kepada para pahlawan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Upacara juga diikuti Irwasum Polri Komjen Pol Ahmad Doviri, Kabar Eskrim Polri Komjen Pol Agus Adrianto, Kabaharkam Polri Komjen Pol M. Fadil Imran, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto dan pejabat utama Mabes Polri lainnya. Usai upacara, kegiatan dilanjutkan dengan peletakan karangan bunga di Tugu Pahlawan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan istri Juliati Sigit Prabowo diikuti para pejabat utama Mabes Polri kemudian melakukan tabur bunga di makam mantan Kapolri Jenderal Polisi Purnawirawan Kunarto, Jenderal Polisi Purnawirawan Dibio Widodo, dan Jenderal Polisi Purnawirawan Awaludin Jamin. Anggota-anggota Mabes Polri melaksanakan kegiatan ziarah dan tabur bunga, di mana kegiatan yang kami lakukan ini sebenarnya adalah rutin setiap tahun menjelang kita memasuki Hari Bayangkara, di mana kegiatan ini mengandung maksud untuk kita kembali mengingat, mengenang nilai-nilai keteladanan dari para pendahulu kita. Sehingga dengan demikian kita harapkan nilai-nilai keteladanan tersebut menjadi motivasi, menjadi semangat bagi kita di dalam menyongsong Hari Bayangkara yang ke-77 dan ke depan tentunya kita menghadapi berbagai macam tantangan, tugas, termasuk kita akan memasuki tahun politik, kita juga harus terus mengawal untuk mewujudkan Indonesia maju dan tentunya ini menjadi tugas kita bersama. Oleh karena itu pentingnya mewarisi nilai-nilai semangat untuk menjadi motivasi kita bersama seluruh insan Bayangkara di seluruh Indonesia. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-77. Hari Bayangkara sendiri diperingati setiap tanggal 1 Juli. Dari Jakarta, Rahmadini dan Fajar Mardiansyah melaporkan untuk Polri TV. Ziarah dan tabur bunga ke Taman Makam Pahlawan merupakan salah satu bentuk penghormatan atas jasa para pahlawan. Dalam upacara penghormatan tadi pagi, Kapolri berziarah ke makam 3 mantan Kapolri, yaitu Jenderal Polisi Purnawirawan Awaludin Jamin, Jenderal Polisi Purnawirawan Kunarto, dan Jenderal Polisi Purnawirawan Dibio Widodo.
Lahir pada tanggal 26 September 1927, Jenderal Polisi Purnawirawan Awwaluddin Jamin adalah Kapolri periode 1978 hingga 1982. Semasa hidupnya, almarhum juga pernah menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja di Kabinet Ampera tahun 1996, menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Jerman, dan semasa hidupnya, almarhum aktif di dunia pendidikan. Meninggal di usia 91 tahun pada tanggal 31 Januari 2019. Almarhum Jenderal Polisi Purnawirawan Kunarto adalah Kapolri periode 1991 hingga 1993. Jenderal Polisi Purnawirawan Kunarto lahir pada tanggal 8 Juni 1940. Semasa hidupnya, Jenderal Polisi Purnawirawan Kunarto juga pernah menjabat sebagai Ajudan Presiden Republik Indonesia kedua Soeharto, Kapolda Sumatera Utara, dan Wakil Ketua BPK Republik Indonesia. Jenderal Polisi Purnawirawan Kunarto meninggal pada tanggal 28 September 2011. Kemudian makam mantan Kapolri yang diziarahi Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo di Taman Makam Pahlawan Kalibata hari ini adalah Jenderal Polisi Purnawirawan Dibyo Widodo. Jenderal kelahiran 26 Mei 1946 ini adalah Kapolri periode tahun 1996 hingga 1998. Almarhum merintis karir dari nol dan mencetak berbagai prestasi gemilang. Ia adalah pemilik 4 brevet atau dokumen tanda penghargaan TNI dan polisi. Selama bertugas di kepolisian, almarhum dikenal sebagai pribadi yang memiliki prinsip kuat. Jenderal Polisi Purnawirawan Dibyo Widodo meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2012. Polres Grobogan menggelar upacara Korps Raport kenaikan pangkat di lapangan Sanika Satyawada Grobogan, Jawa Tengah. Kenaikan pangkat yang dipimpin langsung oleh Kapolres Grobogan AKBP Dedi Anung Kurniawan ini merupakan penghargaan dari negara bagi anggota yang telah melaksanakan tugas dengan baik. Lapor upacara kenaikan pangkat Polri periode 1 Juli 2023, siap. Polres Grobogan menggelar upacara Korps Raport kenaikan pangkat di lapangan Sanika Satyawada Grobogan, Jawa Tengah pada Jumat 30 Juni 2023. Upacara Korps Raport kenaikan pangkat ini dipimpin langsung oleh Kapolres Grobogan AKBP Dedi Anung Kurniawan. Sebanyak 54 insan Bayangkara Polres Grobogan mendapatkan penghargaan kenaikan pangkat terhitung mulai 1 Juli 2023. Ke-54 anggota Polres Grobogan itu yakni Kepala Bagian Operasional Polres Grobogan AKP Sucipto yang dinaikkan pangkatnya menjadi Komisaris Polisi, 2 orang perwira pertama dan 51 bintara. Kita melaksanakan upacara Korps Raport kenaikan pangkat untuk 1 orang pamen, yaitu Bapak Kompol Sucipto, 2 orang pama, itu Raden Bagus dan itu Pandu, dan juga 51 bintara lainnya. Saya ucapkan selamat atas kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat rekan-rekan adalah salah satu bukti bahwa rekan-rekan sudah berhasil dalam melaksanakan tugas, berdedikasi, loyal pada pimpinan dan institusi, dan tentu ini adalah salah satu tanggung jawab baru buat rekan-rekan sekalian sebagai insan Polri yang memiliki pangkat lebih tinggi dari yang sebelumnya. Acara kenaikan pangkat ini ditutup dengan tradisi penyiraman air dan pemberian ucapan selamat oleh Kapolres Grobogan beserta para pejabat utama Polres Grobogan. Tim Humas Polres Grobogan Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali. Sebagai bentuk komitmen Polri dalam rangka transparansi informasi publik, Polri TV hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui siaran TV digital terestrial di wilayah Jabodetabek. Sajian informasi seputar berita Polri terkait literasi, edukasi, sosialisasi, dan prestasi Polri kami hadirkan untuk masyarakat. Saksikan terus Polri TV
melalui siaran TV digital di sini. Polri TV, transparansi, informasi, dan terpercaya. Salam presisi. Informasi terhangat dari tanah air. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat, yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan,
Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol Print Laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Dumas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh, sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. Sobat Polri, di wilayah Jabodetabek, kini Polri TV bisa disaksikan di TV digital terestrial channel 34 UHF. Dan saksikan siaran Polri TV di jam-jam berikut. Berbagai informasi aktual seputar Harkamtibmas, serta program variatif lainnya dari seluruh Nusantara akan tersaji pada program Presisi Update, Presisi Siang, dan Presisi Petang. Saksikan terus Polri TV di TV digital terestrial channel 34 UHF di wilayah Jabodetabek, dan juga siaran streaming melalui website tvradio.polri.go.id, YouTube di TV Radio Polri, dan juga melalui aplikasi Google Play Polri TV Radio. Salam presisi. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Masih bersama kami di Presisi Siang. Polda Kepulauan Riau dan jajaran menyumbang 56 ekor sapi, 23 ekor kambing, dan 1 ekor domba pada Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Pemotongan hewan kurban ini dilakukan di Mapolda Kepulauan Riau usai sholat Idul Adha. Daging kurban selanjutnya disalurkan ke masjid dan musola melalui Polres dan Polsek jajaran. Kamis 29 Juni 2023, pejabat utama dan personel Polda Kepulauan Riau serta masyarakat Kota Batam melaksanakan sholat Idul Adha 1444 Hijriah di Mapolda Kepulauan Riau. Usai sholat Id, Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol Tabana Bangun, Wakapolda, pejabat utama serta personel Polda Kepulauan Riau menyaksikan secara virtual pemotongan hewan kurban presisi yang dihadiri oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo di lapangan Bayangkara Mabes Polri Jakarta. Di Idul Adha 2023 ini, Polda Kepulauan Riau bersama dengan Polres dan Polsek jajaran menyumbang 56 ekor sapi, 23 ekor kambing, dan 1 ekor domba. Hewan kurban presisi Polda Kepulauan Riau kemudian disalurkan ke 29 masjid dan musola yang ada di Kota Batam.
Kapolda Kepulauan Riau melalui Kabid Humas Polda Kepulauan Riau, Kombes Pol Johnson Avitus Panjaitan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah dan menyampaikan harapan Hari Raya Idul Adha menjadi momen berbagi dalam kegembiraan dan penuh rasa syukur. Tim Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Pejabat utama Polda Papua bersama sejumlah warga kota Jayapura melaksanakan sholat Idul Adha 1444 Hijriah yang digelar di Masjid Al-Mu'minun, Polda Papua, yang dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban. Total jumlah hewan kurban yang terkumpul di Polda Papua dan jajaran sebanyak 62 ekor sapi dan 15 ekor kambing. Salat Idul Adha yang dilaksanakan oleh pejabat utama Polda Papua ini digelar di Masjid Al-Mu'minun, Polda Papua. Salat Idul Adha ini turut diikuti oleh sejumlah warga kota Jayapura dan sekitarnya. Usai salat Idul Adha dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban presisi dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Total hewan kurban yang terkumpul sebanyak 13 ekor dan 4 ekor kambing, dan untuk Polres jajaran Polda Papua sebanyak 49 ekor dan 11 ekor kambing. Kapolda Papua Irjen Pol Matius D. Fahiri menyaksikan penyembelihan hewan kurban presisi di Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Pada Idul Adha tahun ini, Polda Papua dan jajaran menyumbang total 77 ekor hewan kurban. Bertempat di Masjid Al-Mu'min Polda Papua, Kamis 29 Juni 2023, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri bersama dengan Wakapolda Papua Brigjen Pol Ramdhani Hidayat, pejabat utama Polda Papua serta Ketua Bayangkara Papua dan pengurus menyaksikan penyembelihan hewan kurban presisi. Di kesempatan ini, Irjen Pol Fahiri menyampaikan pesan bahwa Hari Raya Idul Adha merupakan momen penting dalam kehidupan beragama yang mengandung implikasi sosial. Oleh karena itu, Kapolda Papua berharap daging kurban bisa disalurkan ke masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Hadirin yang berbahagia, penyembelihan hewan kurban di Mapolda Papua rutin kita laksanakan setiap tahun, di mana ini menjadi simbol dan wujud dari takwar umat Islam terhadap Allah SWT. Selain itu, dengan penyembelihan hewan kurban ini menjadi cermin anggota Polri yang memiliki jiwa ikhlas dan rela berkorban untuk masyarakat. Sebelum mengenai sambutan ini kepada panitia Idul Adha Mapolda Papua, saya harapkan agar dapat melaksanakan prosesi penyembelihan hewan kurban dengan baik, dan saya berharap pendistribusian daging kurban juga dapat sampai ke tangan masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Polda Papua dan jajaran menyumbang total 77 ekor hewan kurban presisi di Idul Adha 2023. Ke-77 hewan kurban tersebut terdiri dari 13 ekor sapi, 4 ekor kambing dari Polda Papua, serta 49 ekor sapi dan 11 ekor kambing dari Polres jajaran. Tim Humas Polda Papua melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali sesaat lagi. Sebagai bentuk komitmen Polri dalam rangka transparansi informasi publik, Polri TV hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui siaran TV digital terestrial di wilayah Jabodetabek. Sajian informasi seputar berita Polri terkait literasi, edukasi, sosialisasi, dan prestasi Polri kami hadirkan untuk masyarakat. Saksikan terus Polri TV melalui siaran TV digital di sini. Polri TV, transparansi, informasi, dan terpercaya. Salam presisi. Informasi terhangat dari tanah air,
Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Sobat Polri, di wilayah Jabodetabek, kini Polri TV bisa disaksikan di TV digital terestrial channel 34 UHF. Dan saksikan siaran Polri TV di jam-jam berikut. Berbagai informasi aktual seputar Harkam Tipmas, serta program variatif lainnya dari seluruh Nusantara akan tersaji pada program Presisi Update, Presisi Siang, dan Presisi Petang. Saksikan terus Polri TV di TV digital terestrial channel 34 UHF di wilayah Jabodetabek, dan juga siaran streaming melalui website tvradio.polri.go.id, YouTube di TV Radio Polri, dan juga melalui aplikasi Google Play Polri TV Radio. Salam presisi. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan,
Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Sebagai bentuk komitmen Polri dalam rangka transparansi informasi publik, Polri TV hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui siaran TV digital terestrial di wilayah Jabodetabek. Sajian informasi seputar berita Polri terkait literasi, edukasi, sosialisasi, dan prestasi Polri kami hadirkan untuk masyarakat. Saksikan terus Polri TV melalui siaran TV digital di sini. Polri TV, transparansi, informasi, dan terpercaya. Salam presisi. Informasi terhangat dari tanah air. Sobat Polri, di wilayah Jabodetabek, kini Polri TV bisa disaksikan di TV digital terestrial channel 34 UHF. Dan saksikan siaran Polri TV di jam-jam berikut. Berbagai informasi aktual seputar Harkam Tipnas, serta program variatif lainnya dari seluruh Nusantara akan tersaji pada program Presisi Update, Presisi Siang, dan Presisi Petang.
Saksikan terus Polri TV di TV digital terestrial channel 34 UHF di wilayah Jabodetabek dan juga siaran streaming melalui website tvradio.polri.go.id, YouTube di TV Radio Polri dan juga melalui aplikasi Google Play Polri TV Radio. Salam presisi. Pasti ini ambulans. Kita kan juga buru-buru. Halo Pak Jojo, saya dari rumah sakit. Ingin menyampaikan bahwa anggota keluarga Bapak mengalami kecelakaan, namun tidak dapat terselamatkan dalam perjalanan menuju rumah sakit. Mengutamakan kepentingan di jalan raya dengan memberikan jalan untuk ambulans, pemadam kebakaran atau kendaraan lain dengan ketentuan tertentu merupakan etika berkendara dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Utamakan tertib berlalu lintas. Mari saling peduli dan berempati. Keselamatan demi kemanusiaan. Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, dikelilingi oleh perairan dan kaya akan kekayaan laut. Polri Presisi sebagai garda terdepan akan selalu berkiprah menjaga perairan Indonesia. Menjaga keamanan negara Indonesia demi keutuhan dan kedaulatan bangsa. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebagai bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat di Hari Raya Idul Adha, puluhan anggota Polwan Polres Gresik memasak daging kurban yang kemudian dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Pemandangan luar biasa ini nampak dari kegiatan Poluan Polres Gresik memasak daging hewan kurban yang akan dibagikan ke Pondok Pesantren Salafiyah Nurul Ulum Margosari, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik pada Kamis 28 Juni 2023. Hasil dari giat memasak daging kurban oleh Poluan Polres Gresik ini menghasilkan 50 kotak makanan siap santap yang dibagikan ke Pondok Pesantren Salafiyah Nurul Ulum. Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Nurul Ulum, Ustadz Jauharudin mengucapkan terima kasih kepada Kapolres Gresik atas bantuan daging siap saji. Kami perwakilan santri dari Pondok Pesantren Salafiyah Nurul Ulum, Margosari Kebomas Gresik, mengucapkan terima kasih atas daging kurban siap saji dari Bapak Kapolres dan Bapak Satlantas Polres Gresik. Semoga Polres Gresik sukses dan jaya selalu. Tim Humas Polres Gresik melaporkan untuk Polri TV. Babin Kamtipmas Desa Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah, Bribka Muhammad Akrom bersama Kepala Desa dan warga membagikan hewan kurban sebanyak 25 ton dalam perayaan Idul Adha tahun ini. Sebanyak 73 ekor sapi dan 254 ekor kambing hewan kurban ini adalah hasil menabung warga selama 1 tahun. Di Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, warga desa Batur Banjarnegara, Jawa Tengah bersama Babin Kamtipmas Bribka Muhammad Akron dan Kepala Desa Fauzi membagikan hewan korban sebanyak 25 ton daging kurban. 753 warga di Desa Batur berkurban sebanyak 73 ekor sapi dan 254 ekor kambing. Warga desa yang berprofesi sebagai petani dan buruh tani ini rajin mengumpulkan uang untuk kurban mulai dari Rp10.000 per hari selama 10 bulan. Warga yang berpenghasilan rata-rata Rp50.000 hingga Rp70.000 per hari menyisihkan pendapatannya untuk ditabung dengan tujuan ikut berkurban secara rutin setiap Hari Raya Idul Adha. Di Desa Batur semangat warganya sangat tinggi, terutama dalam gotong royong menyiapkan hewan kurban setiap hari perayaan Idul Adha. 25 ton daging kurban ini juga untuk memotivasi warga lain agar tahun depan dapat ikut berkurban. Tim Humas Polres Banjarnegara Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Untuk mengetahui cerita di balik hewan kurban sebanyak 25 ton yang dikumpulkan oleh warga Desa Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah dengan urunan selama hampir 1 tahun ini, kita segera terhubung dengan Babin Kamtipmas Desa Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah, Bribka Muhammad Akrom, dan juga ada Kepala Desa Batur, Banjarnegara, Ahmad Fauzi. Ya, selamat siang Bapak-Bapak. Ya, selamat siang ya. Ibu. Saya ke Bribka Muhammad Akrom terlebih dahulu. Ya, Pak Akrom, bagaimana ini pelaksanaan hewan kurban sebanyak dengan mengumpulkan total sebanyak 25 ton yang merupakan urunan dari warga. Ceritanya seperti apa Pak Akrom? Saat Ibu, dapat kita laporkan dari Babin Kamtipmas Polsek Batur bahwa teknis pembagian daging kurban kepada warga masyarakat itu dilakukan secara rutin Ibu. Jadi memang setiap per tahunnya kurang lebih sekitar segitu Bu, dan cenderung meningkat. Oh, berarti kegiatan ini sudah dilakukan selama beberapa tahun sebelumnya juga ya Pak ya? Ya. Ya. Kemudian bagaimana mengkoordinir warga agar tertib dalam pembagian hewan kurban ini? Ya Ibu, di sini untuk pembagian kita diberi seperti tiket untuk antrian Ibu. Dan yang mendapatkan setiap by name, bukan setiap kakak. Jadi setiap orang satu nama mendapatkan satu jatah korban. Seperti itu. Berapa banyak yang diberikan untuk setiap nama itu Pak? Kurang lebih sekitar 2 kilo Ibu. 2 kilo untuk setiap nama ya. Baik. Pak Akrom, saya beralih dulu ke Kepala Desa Batur ya. Ada Pak Ahmad Fauzi. Ya, Pak Ahmad Fauzi, selamat siang. Siang Bu. Ya,
bagaimana ini Pak ceritanya sehingga warga bisa mengumpulkan hewan kurban dengan total 73 ekor sapi dan 254 ekor kambing? Ya, terima kasih. Sebetulnya ini sudah menjadi tradisi kami Bu di desa kami dari 70 tahun yang lalu, dan syukur alhamdulillah tradisi ini masih bisa kami jaga dan kami tingkatkan. Nah, terkait dengan adanya jumlah yang cukup besar, ini kebetulan untuk kurban semua kalangan Bu, ya mungkin dari kalangan menengah ke bawah juga banyak. Nah ini ada beberapa teknis sehingga terrealisasi hal ini, diantaranya memang selain ada satu semangat mereka untuk berkorban, secara teknis mereka selalu menyisihkan uang mereka 1 minggu sekali atau 5 hari sekali, sehingga nanti setelah mendekati kurban dana itu terkumpul, toh kalau ada kekurangan mereka tinggal melengkapi atau menambahi, tidak begitu banyak Ibu. Mekanisme pengumpulan uang ini seperti apa? Apakah setiap keluarga atau setiap orang, dan dikumpulkan kepada siapa, Pak Kades? Ya, baik. Ada beberapa kelompok kecil untuk tabungan kurban. Cara mereka itu beda-beda tergantung daripada latar belakang atau profesi mereka. Kalau mereka para pedagang kecil, para pedagang di pasar, biasanya mereka mengumpulkan 5 hari sekali kepada salah satu koordinator. Tapi untuk para petani, mereka biasanya menyisihkan uang mereka per 3 atau 4 bulan sekali di waktu panen. Kemudian untuk yang lainnya mungkin mereka punya tabungan reguler 1 bulan sekali atau mungkin 2 bulan sekali, seperti itu. Baik. Ya pada intinya bahwa teknisnya itu beraneka ragam sesuai dengan karakter atau latar belakang mereka, tetapi bahwa mensiasati untuk melalui tabungan kurban itu mereka lakukan. Ya, tidak menjadi suatu hal yang berat. Ya, ini menarik sekali ya, dan sangat memotivasi ataupun menginspirasi karena kerjasama untuk mengumpulkan sejumlah uang untuk mendapatkan hewan kurban dan kemudian akan dibagi bersama-sama. Nah, berarti besaran uangnya itu tidak sama ya Pak ya, karena dari berbagai latar belakang profesi seperti itu ya Pak ya? Kalau untuk sampai dengan jumlah akhir itu sama Ibu, hanya saja mereka beda dalam menyisihkan uangnya untuk tabungan. Jadi ada yang mungkin per 1 minggu sekali, ada yang kisaran 10.000, ada yang 15.000, ada 20.000, bervariasi. Nah nantinya ketika sudah mendekati hari raya kurban, ketika mereka sudah akumulasi apakah sudah cukup atau terjadi kekurangan, mereka tinggal melengkapi saja. Ya. Pak Kades, hewan-hewan kurban ini dibeli dari mana, atau apakah dibeli juga dari masyarakat sendiri untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat? Ya, kalau untuk binatang kurbannya baik kambing maupun sapi, memang sebagian diambil daripada peternak lokal sebagian, kemudian sebagian dibeli dari peternak kecamatan tetangga, jadi kecamatan yang masih radius dekat dengan desa atau kecamatan Batu. Ini merupakan hal yang sangat luar biasa ya, karena mengumpulkan 25 ton daging kurban seperti yang kita lihat di dalam tayangan saat ini, sangat ramai meriah, warga berkumpul untuk menyembelih dan juga membagi-bagikan. Kepada siapa saja hewan daging kurban ini dibagikan? Baik. Jadi setelah daging terkumpul kurang lebih di kisaran 25 ton, kemudian dari daging tersebut dikemas kurang lebih sekitar 9.000 bungkus, di mana masing-masing bungkus kurang lebih kisarnya 2 kilogram kurang lebihnya. Terus dari 9.000 bungkus itu, yang 1.000 dikirim ke luar daerah, bahkan luar kabupaten. Ada Kabupaten Cilacap, Kabupaten Magelang, Temanggung, Wonosobo, Batang, dan beberapa kabupaten yang lain. Sementara yang lainnya juga begitu hari pembagian, itu juga diberikan kepada masyarakat dari luar yang datang untuk meminta. Kemudian untuk yang lainnya diberikan kepada masyarakat Batur dan sekitarnya untuk konsumsi atau distribusi lokal. Ya, jadi dapat dibayangkan ya, pada saat hari penyembelihan dan juga pembagian daging kurban, Desa Batur ini sangat ramai ya Pak ya?
Iya, ini menjadi satu rutinitas kita, rutinitas agenda tahunan. Jadi memang kampung kami menjadi cukup ramai, baik di media maupun di lapangan begitu. Baik. Nah, kemudian Pak Fauzi, pesan apa yang bisa Anda sampaikan ke masyarakat agar tradisi menyumbang hewan kurban dengan mengumpulkan selama beberapa bulan sebelumnya ini dapat terus terlaksana dan terjalin ataupun terlaksana lebih baik lagi di tahun-tahun mendatang? Ya, terima kasih. Jadi pesan kami buat masyarakat kami sendiri maupun masyarakat di luar Desa Batur, agar hal ini bisa terlaksana dan bagi yang belum juga ikut melaksanakan, yang pertama tentunya adalah karena satu semangat atau satu niatan untuk beribadah dalam rangka melaksanakan satu anjuran daripada Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua secara teknis, artinya bahwa sesuatu yang berat manakala kita persiapkan sejak dini, maka sesuatu itu akan mudah terrealisasi. Kemudian yang terakhir, tentunya dengan hal semacam ini kita bisa memberi manfaat baik bagi masyarakat kita sendiri maupun masyarakat di luar sana, terutama di wilayah-wilayah yang mohon maaf mungkin secara ekonomi atau secara kurban yang lainnya belum begitu maksimal begitu. Dan ini pastinya dapat menjadi motivasi dan juga inspirasi bagi warga lainnya di sejumlah daerah di Indonesia. Ya, Pak Kades, saya mau ke Pak Babin ya. Pak Babin, untuk Siap. Ya, Pak Babin, Bribka Muhammad Akron, seperti apa ini? Bisa Anda jelaskan untuk mengatur ketertiban dan juga menjaga kondusivitas keamanan di Desa Batur, Banjarnegara selama proses menabung hingga proses penyembelihan dan pendistribusian daging hewan? Ya Ibu, dapat kita sampaikan, kita selalu berkoordinasi dengan pemerintah Desa Batur dan masyarakat Desa Batur agar tercipta situasi yang kondusif dan aman. Begitu Ibu. Baik, agar selalu tercipta keamanan dan juga ketertiban ya Pak ya. Baik, terima kasih Babin Kamtipas Desa Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah, Bribka Muhammad Akron, dan juga ada Kepala Desa Ahmad Fauzi. Terima kasih, selamat siang, salam presisi. Selamat siang, salam presisi. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali. Sebagai bentuk komitmen Polri dalam rangka transparansi informasi publik, Polri TV hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui siaran TV digital terestrial di wilayah Jabodetabek. Sajian informasi seputar berita Polri terkait literasi, edukasi, sosialisasi, dan prestasi Polri kami hadirkan untuk masyarakat. Saksikan terus Polri TV melalui siaran TV digital di sini. Polri TV, transparansi, informasi, dan terpercaya. Salam presisi. Informasi terhangat dari tanah air. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara.
adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Sobat Polri, di wilayah Jabodetabek, kini Polri TV bisa disaksikan di TV digital terestrial channel 34 UHF. Dan saksikan siaran Polri TV di jam-jam berikut. Berbagai informasi aktual seputar Harkam Tipmas, serta program variatif lainnya dari seluruh Nusantara akan tersaji pada program Presisi Update, Presisi Siang, dan Presisi Petang. Saksikan terus Polri TV di TV digital terestrial channel 34 UHF di wilayah Jabodetabek, dan juga siaran streaming melalui website tvradio.polri.go.id, YouTube di TV Radio Polri, dan juga melalui aplikasi Google Play Polri TV Radio. Salam presisi. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Dumas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih.
Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo siang ini dijadwalkan mengikuti kegiatan doa bersama lintas agama dalam rangka Hari Bayangkara ke-77. Begitu kita akan segera bergabung dengan reporter Polri TV Rahmadini yang saat ini berada di lapangan Bayangkara dalam kegiatan doa bersama lintas agama. Dini, siapa saja yang hadir dalam kegiatan doa bersama ini? Ya, Lydia dan pemirsa Polri TV, benar Lydia, Kapolri dijadwalkan akan hadir pada acara doa bersama lintas agama hari ini yang berlangsung di lapangan Bayangkara, Jakarta. Dan tidak hanya Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, namun pejabat utama Mabes Polri juga akan hadir dalam acara doa lintas agama dalam rangka Hari Bayangkara ke-77 tahun 2023. Dan saat ini situasi di area acara terdapat sekitar 3.000 masyarakat yang ikut hadir untuk menikmati acara doa bersama lintas agama yang berlangsung di lapangan Bayangkara, Jakarta. Dan rangkaian kegiatan ini, acara doa bersama lintas agama juga diisi dengan ceramah kebangsaan dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Yahya Kholil Syafaq, dan juga diisi dengan pembacaan doa dari masing-masing agama, yaitu dari agama Islam diwakili oleh Ketua Umum Muhammadiyah, yaitu Profesor Dr. Handes Haji Haidar Nasir atau yang diwakili, dan juga agama Protestan yaitu Bernard Manik, dan agama Katolik yaitu Romo Agustin Heri Wibowo, dan agama Hindu yaitu Kanjeng Raden Haryatumenggung, dan agama Buddha yaitu Biku Dhamasubo, dan agama Konghucu Ketua Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia yaitu Budi S. Tanu Wibowo. Dan di belakang saya Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo telah memasuki ruang acara, yaitu acara doa bersama lintas agama. Dan selain kegiatan acara doa lintas agama sendiri, terdapat penganugerahan yang diwakilkan oleh Kapolri nanti, yaitu hadiah dari lomba bidang kemanusiaan. Dan selain itu Kapolri juga akan lakukan penyerahan gerobak atau tenda UMKM. Dan selain itu dikabari juga Kapolri juga akan melakukan dialog interaktif revitalisasi dengan 77 situs budaya atau agama secara virtual. Dan sekian yang bisa saya sampaikan, Lydia, dan kembali ke studio. Baik, terima kasih Rahmadini atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Baiklah pemirsa, tetaplah bersama kami. Presisi Siang segera kembali. Sebagai bentuk komitmen Polri dalam rangka transparansi informasi publik, Polri TV hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui siaran TV digital terestrial di wilayah Jabodetabek. Sajian informasi seputar berita Polri terkait literasi, edukasi, sosialisasi, dan prestasi Polri kami hadirkan untuk masyarakat. Saksikan terus Polri TV melalui siaran TV digital di sini. Polri TV, transparansi, informasi, dan terpercaya. Salam presisi. Informasi terhangat dari tanah air. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara.
adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Pada hari kedua Idul Adha, sejumlah warga Muslim menyembelih hewan yang mereka kurbankan. Meski dilindungi Konstitusi Amerika Serikat sebagai kebebasan beragama, pemotongan hewan di Amerika Serikat harus mengikuti peraturan ketat di masing-masing wilayah. Dan ini juga dilakukan Muslim Amerika Serikat di sekitar Washington DC. Selengkapnya dilaporkan tim VOA berikut ini. Ini adalah pengalaman pertama Hamdan Shifa membantu menyembelih hewan kurban. I was holding like a goat's leg for another person. It's like very aggressive. Did your father made you do it, or did you want to do it on your own? Kind of like half-half. Like my dad would like push me to do it, and I want to do it too, because like I'm gonna do it when I get older. Hamdan dan ayahnya yang berdarah Ethiopia adalah dua di antara sedikit jemaah Imam Center, masjid bagi komunitas Indonesia di Washington DC dan sekitarnya, yang menyembelih kurbannya sendiri. Sisanya disembelih oleh tukang jagal profesional yang disediakan imam. Tahun ini, masjid itu memotong sedikitnya 20 ekor kambing di Amerika, serta menyalurkan sedikitnya 70-an kambing dan domba di Indonesia dan Palestina. Di Amerika Serikat, penyembelihan hewan termasuk untuk alasan keagamaan seperti kurban harus dilakukan sesuai dengan aturan federal dan masing-masing daerah. Rata-rata, penyembelihan harus dilakukan di fasilitas khusus seperti rumah potong atau peternakan, seperti belakang saya ini. Dilaksanakan pada hari kedua Idul Adha, penyembelihan kurban kali ini dilakukan di peternakan milik salah seorang jemaah di kota Frederick, negara bagian Maryland, 1 jam dari Masjid Imam Center. Meski menjamin kebebasan untuk menyembelih hewan menurut ajaran agama masing-masing, menurut peraturan setempat, pemotongannya harus dilakukan di lokasi berizin, dalam ruangan tertutup, dengan perlengkapan dan sistem manajemen limbah yang sudah mapan. Nah, kami memilih ini karena kebetulan ini adalah sudah siap, sudah ready. Kalau dilihat di belakang sudah ada fasilitas tempat pemotongan, ya, dan drainasenya sudah dipikirkan, gitu ya, sudah baik. Limbahnya juga sudah dipikirkan untuk diolah, begitu ya. Dan untuk pemotongan hewan kurban di masjid juga tidak diizinkan karena limbahnya ke lokasi lingkungan di mana banyak rumah-rumah, nah itu tidak diizinkan. Lain di Frederick, lain juga di Hamtramck, salah satu kota dengan konsentrasi penduduk Muslim terbesar di Amerika itu, mulai awal tahun ini memperbolehkan penyembelihan hewan untuk alasan keagamaan di rumah warga. Akan tetapi, kebijakan itu tak lepas dari pro kontra. Maret lalu, VOA menanyakan isu ini kepada sang wali kota. It wasn't Muslims versus non-Muslims. It was disagreement within the Muslim community itself, within the Yemeni community itself. But when you come to the law, as a city, we cannot ban religious rituals, no matter what kind they are, whether we like them or not, because the First Amendment in the U.S. Constitution give absolute freedom, religious freedoms. Terlepas dari itu semua, Idul Adha selalu menjadi hari istimewa bagi warga Muslim yang merupakan umat agama minoritas di Amerika. Dari Frederick, Maryland, Rifan Dwi Astono, Laurentius Wahyudi, VOA. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Presisi Siang hari ini. Saya Lydia Rotin Sulu, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, salam presisi.